yang disebut antara gas dan rem, gitu kan? Oh, Atau ada ya, juga yang benar-benar sangat rohani kan? ya. Dalam situasi seperti itu malah dia bilang, ingat nggak apa kata firman Tuhan? Kasihilah sesamamu manusia. Atau ada yang bilang, kasihilah musuhmu. Oh Waduh, ya, jika kau ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Ya ampun, 15 jahitan lah. 15 jahitan ya bang. Ada yang nempel di sini ya bang. Gitu loh. Iya, gitu loh maksudku. Shalom, sahabat Alpetra, apa kabar? Kiranya kita semua dalam keadaan sehat luar biasa. Karena berkat Tuhan baru setiap hari, begitu kan? Bertemu kembali dengan Alpetra dan di sini ada Kang Ode juga Kang Semi. Ya, Kang Semi dan Kang Ode kolaborasi lagi. Mau ngapain nih? Mau kita bahas sesuatu yang santai, ringan, slow, tapi oke. Oke, sebelumnya kita sapa dulu Kang Semi. Silakan Kang Semi. Sapa sahabat-sahabat Alpetra semua. Silakan. Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Selamat. Dari Kota Hujan Bogor, Kang Semi menyapa untuk seluruh dulur-dulur Alpetra di seluruh pelosok dunia dimanapun Anda berada. Jangan lupa yang baru dengar sekalian simak videonya nanti. Baik, saya ucapkan cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Sampai bertemu di ngobrol bareng Kang Ode hari ini, sore ini, tepatnya di tengah hujan gerimis di Kota Hujan Bogor. Sebelum kita bahas apa ini, tetap tema yang kemarin sudah di up di Alpetra. Kalau kita saat ini sedang mau bahas soal gas atau rem, gas dan rem, gas atau rem, atau gas rem. Pokoknya sekarang kita serahkan mimbar ini ke tangan Bang Semi. Silakan Bang Semi sampaikan firman biar sahabat Alpetra bisa bertumbuh bersama kita dan tetap kuat imannya. Silakan Bang Semi, saya serahkan sama Bang Semi untuk 5 menit atau 10 menit Kang atau Ode, setengah jam ke depan. obrolan sederhana ya Kang Ode ya. Iya, Kadang-kadang iya. saya itu kan di motor terus saya ngelihat ternyata kalau saya bermotor itu dua hal yang sangat vital adalah gas sama rem gitu ya. Maka saya berpikir, ini kayaknya relevan sekali dalam dunia motor. Tapi saya coba lihat ternyata nggak cuma di dunia motor, tapi di dalam kehidupan. Dan saya langsung cari apa sih titik terangnya antara gas dan rem. Sebetulnya jawabannya adalah ya momentum. Atau kalau kita bilang itu sisi bijak di tengah-tengah waktu yang berjalan. Lalu saya ingat tuh, dulu waktu kecil kita tuh selalu diingetin tuh, ya kan, orang di sekitar, bahkan sama keluarga gitu. Kamu percaya deh, waktu kamu kecil nanti kamu bakal gede dan rasa. Dan semuanya itu ada waktunya. Jadi nggak bisa kamu waktu masih kecil udah pengen bawa pesawat terbang gitu kan, diceritain. Terus nggak bisa juga kamu waktu masih kecil sekarang ini udah bisa langsung keluar rumah sendiri, kemana-mana jalan-jalan. Lalu saya teringat bahwa mereka selalu bilang, untuk segala sesuatunya di tengah-tengah dunia ini ada waktunya. Lalu saya langsung lihat lagi dan ingat tadi yang tentang gas dan rem. Oh iya, kalau kita sedang ngegas, nggak mungkin kita langsung tiba-tiba ngerem. Tapi ada cara, ada analisa terlebih dahulu yang langsung cepat dicerna oleh otak, yang dilihat oleh mata, masuk ke dalam pikiran, dan dicerna oleh otak, langsung disikapi oleh tangan. Jadi kalau saya ngelihat, untuk segala sesuatu di dunia ini ada waktunya, berarti kita harus melihat dulu, lalu kita mencernanya, kita merasakannya, dan lalu kita mengambil aksinya. Jadi definisi di sini adalah membagi sikap dan tindakan untuk segala sesuatu yang sudah ada di tengah-tengah dunia. Nanti secara detail mungkin ini jadi bahasan dan tema baru Kang Ode, karena ini bicara waktu kan. Gitu. Karena waktu di dalam keyakinan yang kita miliki itu ada waktu yang sudah tersusun ya secara berurutan, namanya kronos gitu ya.
Artinya terjadi secara berurutan, kronos, waktu yang terjadi secara berurutan, pagi, siang, sore, gitu ya. Nah itulah yang saya bilang tadi dengan cerita bahwa kalau anak-anak belum boleh bawa pesawat, apalagi pesawat tempur, gitu kan, bisa bahaya. Terus, berkaitan dengan gas rem tadi ada waktu lagi yang namanya itu adalah kairos, gitu ya. Waktu kairos ini adalah waktu yang datang tidak bisa diprediksi, gitu. Contohnya nih jatuh cinta, gitu kan? Nah, contohnya jatuh cinta itu sifatnya banyak yang kita lihat dari lawan jenis, tapi kok mata kita tertuju dan tertarik kepada satu orang lawan jenis tersebut. Jadi di sini ada waktunya memang kita akhirnya dibikin untuk, hey, aneh ya pikiran kamu gitu, kok bisa tertuju pada satu orang itu, padahal dari sekian banyak berlian dan mutiara yang beredar di sekitarmu, tapi kau melihat seseorang yang berbeda dari berlian dan mutiara itu. Nah, maka lahirlah tema ini, gas dan rem, dan saya diskusi sama Kang Ode, ternyata Kang Ode setuju, gas dan rem. Oke, kira-kira untuk segala sesuatunya di tengah-tengah dunia ini ada waktunya. Tinggal kita bagaimana menyikapi dan menyiasatinya. Silakan Kang Ode, yang lagi viral nih apa nih yang kira-kira harus saya bilang relevan dengan gas dan rem. Dari Kang Ode, saya sudah nyiapin, tapi silakan Kang Ode dulu. Wah, ini Kang Semi kayaknya banyak amunisi. Tapi ini jangan salah nih, ini kita narasumbernya Kang Semi nih, jangan balik nanya ke saya nih. Ya, sedikit ilustrasi dari Kang Ode untuk membangkitkan apa yang ada. Gitu. Asik. Ini sih sebetulnya, ini kalau buat saya banyak yang kata-kata yang nggak mengerti itu apa namanya kairos itu. Mungkin sahabat Alpetra juga. Sahabat Alpetra mungkin ada beberapa, nanti Kang Semi pasti jelaskan, tenang aja sahabat Alpetra, tenang aja. Jadi ini kita obrolan sambil ngopi nih, berarti kan kita ngobrolnya di pinggir kali, ya jangan di pinggir kali juga kali ya. Tadi terbersit dari kata apa penjelasan Kang Semi tadi, mungkin Kang Semi ini kan gas dan rem dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Kang Ode boleh simpulkan, ini menyangkut responsibility, apa sih? Responsibility, apalah itu. Pokoknya maksudnya ini respon kita ya ketika kita mendapat suatu kejadian yang di depan kita sedang melakukan apa, berjalan atau mungkin mengerjakan, ada sesuatu kejadian di depan, kita harus punya respon cepat. Mungkin begitu maksudnya Kang Semi. Mesti punya respon cepat, apa kita mau gas, apa kita mau ngerem, kita mau melakukan apa tidak melakukan sesuatu yang ada di depan kita ini. Respon kita harus cepat. Nah, ketika respon kita harus cepat, apa nih tipsnya Kang Semi ini biar kita bisa merespon segala sesuatu yang terjadi ini dengan cepat. Apa tuh Kang Semi? Tipsnya tuh? Iya. Kalau di dunia motor, tipsnya itu ya sederhana. Pastikan kendaraan Anda itu memang sudah mumpuni dan layak untuk berkendara di jalan raya. Iya. Jadi situasional. Ini ya, maaf. Saya sering melihat berita gitu di media elektronik gitu. Ya. Ketika orang bilang, patuhi dong lalu lintas. Ya. Tapi situasinya misalnya di daerah yang kita sebutlah mencekam di Jakarta, ketika lampu merah kan tengah malam, kalau dia berhenti tiba-tiba ada geng kapak hijau atau kapak merah, apa dia harus tetap diem gitu? Ini kan pertanyaan yang sangat sensitif gitu. Jadi kapan kita harus bertindak? Satu sisi kita bilang taat peraturan gitu ya, tapi mati dibacok pakai kapak gitu kan? Nggak bagus juga. Gitu. Jadi ya ini yang disebut dengan saya bilang ya, berpikir dalam waktu yang sesempit mungkin, walaupun jatuhnya kita nggak ngajarin dan ngajak kita untuk melanggar gitu. Apa mau begitu ngelihat kapak merah datang, lampu merah, terus kamu tinggalin motor kamu kabur gitu. Ini kan jadi pertanyaan juga buat kita. Maka satu sisi yang kita pikirkan ada dua kemungkinan yang harus kita lakukan. Ya, kalau memang kita lihat dia adalah sendiri dan secara kemampuan kita yakin kita bisa hadapi dia sendiri, tunggu aja dia datang. Begitu dia datang ya
kalau dia mengancam dan mengintimidasi kita lawan gitu kan. Lu Mau jual gue ngapain beli bro katanya ya. gitu kan. Iya Kang Semi ya. Ya Lu enggak jual. lah, enggak gitu maksudnya. Oh enggak. Kalau lu jualan ya di pasar, jangan di lampu merah gitu. Oh, iya. Dikira begitu. Maksudnya kita membela diri gitu. Iya. Tapi kalau situasionalnya mereka 3-4 orang dan mencekam dan tidak ada orang di sekitar kita untuk membantu, sorry to say, ya ada yang namanya kita harus berpikir bijak gitu. Nyawa Haji kita di Pamungkas. atas daripada apapun itu maksudnya. Ya sorry ya, kalau memang harus bayar denda karena melanggar lalu lintas daripada kehilangan nyawa, rasa-rasanya lebih bijak pilih untuk tidak kehilangan nyawa. Lebih baik hilang uang, bayar denda, betul, melanggar lalu bijak. lintas. Nah itulah yang Harus disebut bijak. dengan gas bro gitu ya. Gas bro gitu. Gitu. Iya, ya kan. Ada juga yang memang mungkin yang sekarang lagi ngehits, niatnya yes keren nih. Ada yang ngedeketin bawa kampak, handphone rekam. Yang ada dibajak sama handphonenya. Iya. Nah itu juga salah satu pemikiran gas yang tepat guna gitu. Jangan lu ngegas tapi lu ngeluarin handphone gitu kan. Ini keren nih bawa kapak merah gitu kan. Biasanya kapak di pasar buat kupas kelapa gitu kan. Oke guys, hari ini gue sedang mau ditodong sama tim kapak merah atau kapak hijau dan ini live langsung dari jalan ini jam segini gitu. Jabret, hilang. Videonya udah naik ke permukaan, sisanya hilang tuh. Iya. Gitu. Jadi ada yang namanya hikmat. Ya, hikmat bahasanya. Menyikapi bukan sekedar tadi seperti yang kita ulas di depan, setelah kita melihat lalu dalam waktu yang sesingkat-singkat mungkin kita berpikir, menganalisa, lalu kita bersikap gitu loh. Ini yang disebut antara gas dan rem gitu kan. Atau ada juga yang benar-benar sangat rohani kan. Dalam situasi seperti itu malah dia bilang, ingat nggak apa kata firman Tuhan, kasihilah sesamamu manusia. Atau ada yang bilang, kasihilah musuhmu. Waduh, jika kau ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Ya ampun, 15 jahitan lah. 15 jahitan ya bang. Ada yang nempel di sini ya bang. Gitu loh. Iya gitu loh maksudku. Itu salah satu contoh. Jadi langkah taktisnya yang Kang Odi tanyakan tadi adalah siapkan kendaraan Anda, siapkan mentalitas diri Anda. Satu lagi, sekali lagi yang paling utama sebetulnya adalah siapkan kendaraan spiritual kerohanian kita. Jadi sejauh kita mau bergerak setiap hari, kita mulai segala sesuatunya dengan persiapan spiritual atau ketuhanan kita. Gitu loh. Jadi ada bahasanya, misalnya polusi udara bisa merusak hidung, tapi kalau kita pakai masker, minimalisir dari polusi udara, gitu kan? Terus sekarang itu yang kelihatan. Sekarang kalau yang sifatnya nggak kelihatan, tiba-tiba datang banjir. Ini contoh kedua. Tadi contoh pertama, datang banjir. Udah ada orang yang bilang, Pak jangan lewat. Nanti Bapak ke bawah arus banjir. Enggak, motor saya ini dual purpose. Gitu kan? Saya yang penting masuk di gigi 1 dan terus buka gas. Saya nggak bakalan ke bawah arus dan motor saya nggak bakal terendam. Betul. Yang namanya alam, nggak bisa diprediksi. Betul. Iya kan? Mungkin di daerah banjir itu curahnya masih kecil airnya, tapi di atas sana, waduh, airnya sudah bergelundung-gelundung gitu. Dalam hitungan detik mungkin air itu akan nyampe ke tempat kita akan jumlah dan yang lebih kuat lagi arusnya. Nah, sekali lagi saya bilang, jadilah orang yang benar-benar berhikmat. Makanya sekali lagi ketika ada alarm orang di sekitar yang ngingatin, pelajari itu sebagai satu cara dari semesta, cara sang pencipta kita, cara juru selamat kita untuk menyelamatkan kita dari bencana hanyutnya banjir. Kan nggak lucu, biker terbawa arus banjir. Wah, itu komen langsung semua para bikers dan netizen yang julid bilang, katanya bikers. Jangan-jangan ini bukan bikers, ini mah biker, biang kerok gitu kan. Terus. Betul Kang Semi. Iya, kita harus punya hikmat. 2 contoh aja udah bikin kita melek ya. 2 contoh aja sebetulnya udah kita bikin melek. Harus gas atau rem. Iya. Sekali lagi Kang Ode, ini sentilan-sentilunnya nih. Ketika kamu bicara gas dan rem, itu berarti berkaitan dengan egomu. Ego.
Ya, ya. Ieu teh aing. Ieu teh aing. Mana teh anyar lur, ente mah anyar itu. lur. Sok ngajaran orang di dunia motor. Aing. Iya. Eta, hati-hati. Ini saya, kamu tuh baru di dunia motor mau ngajar-ngajarin saya. Iya. Justru di acara kita ini Kang Ode diajak sama-sama yuk teman-teman. Iya, di acara ini kita diajak yuk sama-sama. Jangan bilang iya teh aing, jangan bilang ini saya, tapi bilang ini poin. Saya harus gimana gitu. Saya harus gimana? Saya siap menerima ilmu, saya siap menerima masukan. Saya siap belajar. Saya siap mau dibentuk oleh situasi dan keadaan. Gitu. Walaupun saya sudah expert di ini, saya sudah hafal, udah gagah, udah lulus tanpa wisuda lah istilahnya gitu. Iya. Ya, tetap saya di saat momentum situasional, di saat menjalani kehidupan selalu bilang, aku adalah gelas yang kosong yang siap diisi. Mantap. Dengan segala jenis materi-materi kehidupan yang baru. Entah itu drama yang disetting oleh sutradara ulung, ataupun memang drama yang diizinkan oleh semesta. Tah Kang Ode coba diberi komen atuh ieu teh urang rada ngalir ngobrolna gitu. Itu mantep itu bagusan. Itu yang terakhir itu poin terakhir nanti kita bahas sebentar nih. Nah, itu bahasnya sebentar. Ini cakep. Ini bagus, ini poin. Buat Alpetra poin. Saya mah ganteng, Kang, bukan cakep, saya ganteng. Ya, genteng. Oh, iya Kang Semi, kita mundur sedikit ya. Kita mundur sedikit. Ganteng, Kak. Sanes genteng. genteng salah ya. Oke, sebelum dilanjut, ini kita mundur sedikit nih, Kang Semi. Soalnya ada pertanyaan saya yang sedikit ketinggalan nih sebetulnya. Iya boleh sengaja memang diloncatin dulu dikit. Ini dia bagus. Jadi biar kita nggak monoton ngeliatin handphone. Kok Alpetra kayak gini? Jangan ya. Alpetra itu harus dengan penuh keceriaan dengerinnya. Penuh kejutan. Penuh kejutan, betul itu Kang Semi. Begitu ngelihat langsung sarewas gitu. Sarewas menikieunya. Kieu pisan Kang Ode. Tah eta Kieu pisan Alpetra Ministry kieu pisan. Oke Lur, pakai Lur nih, pakai gaya bahasanya baik Lur. Oke Lur, gini. Tadi ada pertanyaan yang menggelitik Kang Ode. Sebelum lanjut ke depan kita mundur sedikit. Ya. Ketika kita melakukan memilih gas dan rem kita harus punya responsibilitas. Punya respon yang cepat. Ketika kita ada kejadian di depan kita jangan langsung terabas, kita harus punya pikiran langsung ada orang bawa gorengan ambil apa jangan. Nah itu kan kalau kita respon cepat itu seperti gini. Kita pernah nonton film action ya, film Jackie Chan atau film apa gitu yang set. Nah itu kan nggak mungkin seperti itu Kang Semi. Mungkin shoot. Waduh kena. Maksud Kang Ode di sini kita kan perlu latihan Kang Semi. Nggak mungkin harus bisa melakukan hal seperti langsung cepat gitu kan, nggak mungkin. Nah buat sahabat-sahabat Alpetra yang mungkin kan barusan iya ya, saya itu harus bertindak cepat, harus bijaksana ya. Tapi kan nggak semua dari kita bisa melakukan secepat itu, secepat yang Kang Semi bilang gitu kan. Diam di lampu merah, ada orang kelihatan, kan kita harus belajar lihat karakter orang. Ini gelagatnya nggak bagus nih, kita gas. Nah untuk mendapatkan sensibilitas, ngomongnya udah tinggi lagi nih. Jadi kita biar kita punya peka terhadap kejadian-kejadian baik itu manusia atau alam gitu. Biar kita punya kepekaan, berarti kan kita harus berlatih dong. Nah, Kang Semi punya tipsnya untuk kita melatih biar diri kita ini biar bisa peka seperti Kang Semi yang katakan tadi. Silakan Kang Semi.
Baik ya, yang namanya kesadaran itu biasanya naluri. Ya. Naluri itu bisa terbentuk karena kita membiasakan. Saya bisa menulis yang dulunya nggak tahu abjad, tapi karena saya membiasakan dari A sampai Z, saya masih bingung, itu belum berupa tulisan, hanya abjad. Tapi saya coba menggabungkan abjadnya menjadi sebuah kata atau kalimat. Lalu bukan cuma menggabungkan, tapi harus saya melafalkan. Misalnya I ditambah A jadi IA, ya kan? Kalau ditambah dengan N, Ian, oh jadi namanya Ian. Mulai tertanam di memori satu kali. Terus mulai lagi dengan yang baru. Contoh gampang, saya dari kecil selalu suka tuh kalau jalan-jalan, baik naik mobil, naik bis, naik motor, ngelihat sekitar, gitu kan? Terus suka baca tulisan-tulisan di pinggir, ya kan? Tulisannya yang gampang, misalnya kalau kita lewat di tol, ya, ada tulisan, cepet sih kan sambil jalan, Jagorawi, Jagorawi. Nah, nggak tahu, bertanya, gitu. Apa sih artinya Jagorawi? Gitu, ya kan? Jadi nanti ada Jakarta, Bogor, Ciawi, itu ternyata Jagorawi itu. Karena kita bertanya. Iya, Jakarta, Bogor, Ciawi, itulah jalan tol Jagorawi. Baru tahu akhirnya saya. Kita tanya baru juga. Tahu saya. Begitu, Bang. Bagi istilahnya jangan malu. Hilangkan budaya malu untuk bertanya. Seperti ilustrasi di awal, kita adalah gelas kosong yang siap diisi dengan segala ketidaktahuan kita. Dan nggak salah dan nggak malu kalau kita nggak tahu, gitu. Walaupun teknologi sekarang mungkin sudah di tangan, lebih mempercepat dan mempermudah untuk melakukan yang namanya pencarian di kamus elektronik, ya, yang kita sebut G, gitu ya. Jelas sekali. Nah, kedua, kita juga harus mulai berani, ya, punya yang namanya, kalau bahasa Sundanya, awareness, ya. Awareness itu adalah kewaspadaan. Ya, aware, hati-hati, gitu. Jadi selalu ketika kita berada dimanapun dan sedang ngapain, kita selalu hati-hati dan waspada. Tujuannya apa? Supaya kita meminimalisir kalau ada yang namanya situasi darurat, ya kan? Ada situasi yang mencekam, ada yang namanya tiba-tiba hujan badai dan lain sebagainya. Kita hati-hati. Udah tahu daerahnya kota hujan Bogor banyak pohon yang umurnya lebih tua dari saya. Iya kan? Hujannya hujan angin. Saya tetap ngebantah memotoran. Tiba-tiba ada pohon ranting jatuh. Rantingnya umurnya udah 60 tahun, ya pasti udah berat, Lur, karena sirage langsung. Apa itu 60 tahun ranting? Iya, rata-rata pohon di kota hujan Bogor ini sudah cukup umur, ya. Iya. Betul. Jadi maksud saya tadi ada yang kita tanamkan. Menggabungkan dari sesuatu yang tidak tahu. Lalu kita sudah menggabungkannya, kita bikin menjadi sebuah bentuk kata atau kalimat. Ya, akhirnya misalnya dari tadinya, kalau daerah jalur lampu merah sini di jam segini sering terjadi di berita, gitu kan, ada yang namanya pembegalan dan lain sebagainya, gitu kan. Berarti kita sudah bikin itu. Jadi kalimat daerah rawan. Kalau kami di anak motor, ya, ada istilah jalur tengkorak, gitu. Jadi untuk daerah-daerah jalur tengkorak, sebisa mungkin kira-kira supaya kita tidak melanggar lalu lintas, di depan lampu merah kita tunggu nih. Jadi pas kita nyampe di lampu merah itu bukan pas lampu merah, jadi pas hijau. Sehingga si tengkorak yang tadinya niat mau ngebegal nggak jadi, gitu kan. Ini ada kesempatan kita tidak melanggar lalu lintas. Kita juga sudah menghindari bencana, ya. Terus yang kedua, setelah tadi kita menggabungkan menjadi sebuah peta-peta kecil di dalam kepala kita, kita juga harus sigap, gitu. Mengambil sikapnya, kan tadi udah tahu tuh. Kalau udah jadi kalimatnya kita baca. Bahaya. Ya berarti kita baca dalam arti gimana caranya sikapnya. Kalau bahaya, apakah kita mau reaktif? Jadi buat saya, secara garis besar nggak perlu kita menjadi ahli bela diri. Tapi jadilah ahli strategi. Ahli strategi itu adalah orang yang menganalisa sebelum dan saat kita berada di situ, bahkan sesudah kita dari situ. Itu ahli strategi. Ya, sehingga kita bisa meminimalisir segala yang namanya resiko dari
kehidupan. Walaupun kita Wis. bukan Tuhan. Iya. Gitu Is, ya. Lalu mantap. yang ketiga, Bang. Iya, siap. Yang ketiga. Apa tuh? Ya. Ini yang tadi saya udah tanamkan. Berani mengakui kesalahan dengan pola pikir lama yang ada di kepala kita. Nah, dengan ini melihat yang susah. pelajaran yang terjadi di dalam kehidupan nyata. Itu namanya kita berani merombak. Ya. Merombak cara berpikir Introspeksi kita ya, yang mungkin kasar selama bilangnya ini. ya. Yes. Evaluasi dan introspeksi. Lalu setelah itu perubahan. Jangan lagi tinggal di dalam zona nyaman itu. Ternyata zona nyamanmu itu sudah ketinggalan zaman. Waktunya sekarang bertindak dan bergerak. Gaskeun lur, jangan diam di zona nyaman aja. Gitu. Ya. Oh iya, berarti direm dulu, bukan digas dulu baru direm ini judulnya ya. Makanya ada istilah ya. Sebelum kita membuka gas, kita pastikan rem kita bagus nggak. Oh iya. Betul. Iya tuh. Dulu, benar. Sudah berapi-api nih. Iya. Kang Ode. Tiba-tiba rem blong. Selamat tinggal. Gitu. Selamat tinggal. Iya, yang harus dicek dulu itu rem, bukan gas dulu ya, Kang Semi ya. Bener. Bener dah. Buka gas mah tinggal betot, rem makan paut. Nggak ada, Bang. Nggak ada rem, Bang. Iya, berarti hidup juga begitu ya, Bang ya. Kita harus waspada dulu ya. Iya, benar. Jangan langsung semangatnya dulu, tapi antisipasinya sudah ada. Oh, antisipasi udah ada remnya. Jadi gas rem ini kayak pisan deh. Gas rem ini bukan hanya milik anak otomotif roda 2 maupun roda 4. Tapi gas rem ini adalah milik kehidupan, ya kan? Alam, jalan raya, kendaraan mengajari kita banyak arti hidup. Keren ya? Ih, keren bener Kang Semi. Wih. Pasti masih banyak lagi nih yang harus dicerna dan dianalisa berkaitan tentang gas rem. Mungkin Kang Ode masih ada yang menggelitik-gelitik, hayang nanya, hayang ngobrol, resepna urang mah silih ieu we nya, silih diskusi lah. Iya, memang lebih baik itu diskusi Kang Semi daripada kita gontok-gontokan. Maksudnya gini, Kang Semi kekeh gasnya itu harus dua putaran. Saya kekeh gasnya harus 3 putaran, kan nggak mungkin juga. Iya nggak? Jadi kan perspektif manusia masing-masing, perspektifnya Kang Semi sama perspektifnya saya kan lain-lain. Terus gayanya Kang Semi sama gayanya saya, enaknya gas tuh ngopi lagi. Jadi ya itu tadi ya Kang Semi ya, kan kita punya, Kang Semi sama saya kendaraannya kan beda nih ya. Kalau saya kan sepeda ontel, kalau Kang Semi kan motor R ya, R lah yang ada R-nya kan tulisannya RR lah, Riot Racing ya, Riot Racing. Riot Racing. Jadi kan gini ya Kang Semi, kita kan harus menanggapi juga. Ada orang yang bisa serespon itu, secepat itu. Ada orang yang tidak secepat itu, yang tidak serespon itu. Ada orang yang sebijak itu, ada orang juga yang nggak sebijak itu. Seperti tadi anak otomotif, kendaraannya kan macam-macam. Ada yang keluaran terbaru, ada keluaran terlama. Itu sesama pengendara juga kan harus ada saling menghormati ya Kang Semi ya. Jadi tidak. Berarti sambil bawa motor satu tangan kiri gitu ya, satu lagi hormat gitu ya. Ya bukan begitu juga, kata Kang Semi kan harus bijaksana. Katanya saling menghormati. Enggak, saling menghormati gaya motor gitu. Anak motor gimana sih saling menghormatinya, coba Kang Semi. Jadi kalau di dunia otomotif roda 2 khususnya, ya kalau kita mau bilang yang namanya teriakan tentang safety, ya kan, teriakan tentang apa ya, taati aturan lalu lintas, semuanya sudah orang tahu, ya kan.
Cuman saya boleh usul dan sederhanakan, berkendara yang baik dan bijak atau pengendara yang baik dan bijak dalam dunia motor adalah pengendara yang tidak merugikan dirinya sendiri, dalam arti dia sudah sadar, sehat, motornya juga sehat, lalu dia siap untuk berkendara secara mental juga. Dan yang kedua, ini aja dipegang baik-baik. Kamu boleh bermanuver apapun di jalan, tapi itu bukan sirkuit. Bermanuverlah selayaknya bahwa itu adalah jalan milik orang. Jadi yang kedua tadi ini adalah jangan pernah nyusahin orang lain. Tanamkan itu baik-baik. Jangan pernah nyusahin diri sendiri, jangan pernah nyusahin orang lain. Kalau kamu boncengan, tambahin yang ketiga. Buatlah sang boncenger merasa nyaman ketika bermotor dengan Anda. 3 hal ini kamu pegang, pasti kamu sudah mengetahui aturan lalu lintas, kamu sudah tahu cara bermotor yang baik, maka kamu tidak nyusahin diri sendiri, kamu tidak nyusahin orang, yang ketiga kamu membahagiakan penumpang. Tapi yang 3 ini semua akan sia-sia dan tidak ada artinya. Kira-kira karena apa, Kang Ode? Apa tuh? Sahabat Alpetra, komen di sini. Apa tuh? Apa tuh kira-kira? Jawabannya sederhana. Nggak ada yang jago di jalan. Maka sebelum kau berkendara, datanglah kepada sang pemilik jalan, sang pemilik motor, sang pemilik hidupmu, untuk turut berkendara denganmu. Sehingga dia akan menjaga kamu, menjaga orang-orang di sekitarmu sedang berkendara, untuk mencapai tujuan dan arah kendaraan kita kepada keluarga, kepada orang yang akan kita kunjungi. Saya kasih contoh ya. Sirkuit adalah tempat yang paling nyaman untuk balapan. Dan di dalamnya adalah para pembalap yang sudah memiliki jam terbang tinggi, punya kemahiran dan keahlian bermotor. Tapi ingat, wear pack yang mahal tidak jadi jaminan keselamatan. Helm yang mahal bukan jaminan keselamatan. Betul. Ya. Penyerahan dirimu pada sang pemilik kehidupan membuat kamu bisa menghargai saat bermotor. Gak jarang pembalap bermanuver di sirkuit justru menimbulkan bahaya bagi dirinya dan bahaya bagi orang lain. Tidak ada yang hebat di jalan raya. Tidak ada gas yang maksimal. Tidak ada rem yang pakem. Yang ada adalah kerendahan hati kita. Mau menghampiri Tuhan, meminta pemimpin dan bimbingan penyertaannya saat kita buka gas dan menggunakan rem. Saat kita menjalani kehidupan jalan raya dan kehidupan keseharian. Cakep. Mantap. Kata-kata motivasi. Ini kata-kata penutup. Belum tutup dong. Belum selesai dong. Mantap. Ini banyak ilmu nih dari Kang Sem ini. Dari soal biker, mengendara motor, kita harus punya ngerti yang namanya itu gas, kapan ngegas, kapan ngerem. Kita harus punya yang namanya responsif atau kecepatan bertindak. Kita punya skill, kita harus belajar, melatih biar kita ahli. Dan ketika ahli, kita jangan jadi sombong. Tadi Kang Semi bilang, ketika kita nggak sombong, kita berarti mengerti siapa yang berkuasa atas hidup kita. Gitu. Jadi kembali semuanya, ketika kita berkendara, bisa diaplikasikan. Kita seorang biker, Kang Semi seorang biker, bisa diaplikasikan cara-cara berkendara itu bisa diaplikasikan ke cara-cara kehidupan kita sehari-hari. Ternyata dalam berkendara itu banyak sekali yang bisa kasarnya perenungan ya. Dalam kita melakukan segala sesuatu pasti ada perenungan yang bisa kita ambil. Wih, cakep. Nih Kang Semi nih, ini udah mulai mau panas nih. Kita ambil panas sedikit ya. Ini bahasan kita kayaknya sudah bagus, udah top, mantap. Dari bahasan tadi, ini Kang Ode mau ajak Kang Semi melihat fenomena-fenomena yang sekarang ini sedang terjadi nih Kang Semi ini. Fenomena apakah itu? Ini kan kita berada di media sosial ya Kang Semi ya. Di YouTube ceritanya. Terus di aplikasi-aplikasi media sosial yang lain tuh ada juga yang namanya media sosial yang lagi tenar juga. Di media sosial tes.
Di saat ini, akhir-akhir ini, kita sebagai orang Kristen banyak sedang digoyang, banyak sedang diguncang dengan aktivitas media sosial yang saat ini gampang diakses, gampang diambil. Dan media sosial itu banyak digunakan orang sebagai sarana pembelajaran, sarana motivasi, sarana kritik, dan sarana menjatuhkan. Nah, diaplikasikan dengan bahasan kita tadi yang tentang gas dan rem, ada beberapa teman-teman kita nih, saudara-saudara seiman kita, yang menggunakan media sosial ini sebagai sarana penginjilan. Tapi ada juga sahabat-sahabat Kristen kita yang katanya mengaku Kristen, tapi nggak tahu itu Kristen benar apa enggak. Yang katanya pengikut Kristus, tapi malah, maaf berkata nih, misalkan saya sama Kang Semi, saya punya pemahaman kasih menurut saya seperti ini, kasih itu begini loh. Tapi kata Kang Semi, kasih ini begini loh. Nah, karena soal kasih itu penerimaannya berbeda, terus saling mencela nih, saya dengan Kang Semi itu saling mencela. Kang Semi salah, kasih itu bukan begitu. Terus Kang Semi bilang sama saya juga, Kang Ode salah, kasih itu bukan begitu. Nah, ini jadi begini nih Kang Semi nih. Berhubungan dengan pembahasan tadi, Kang Semi bilang ada kesombongan, merasa diri paling benar. Kang Semi punya apa ya, maksudnya bukan tips deh, bukan tips, saran atau mungkin apa ya buat teman-teman kita itu gimana Kang Semi? Oke, baik. Saya pakai ilustrasi otomotif roda 2 ya, yang lagi hits sekarang ya. Mantap. Ini ada dunia otomotif roda 2 Matic. Sekarang ini lagi benar-benar luar biasa viral ya, dan banyak banget tuh pengikutnya, entah itu berkelompok ataupun perorangan. Menggunakan knalpot racing Matic dengan motor yang di-upgrade di atas standar mesin pabrikan. Oke. Yang disebut dengan Kirian. Jadi motornya itu udah naik stroke, gitu kan. Yang tadinya Matic-nya cc-nya 110, di-upgrade bisa sampai ke 200. Bahkan lebih. Nah, tadi di dalam dunia kehidupan, keyakinan, dan kepercayaan, kita sama-sama pakai motor Matic, ya kan? Tapi standar yang ditentukan, baik itu dari berbagai aliran ataupun agama, standar yang ditentukan itu ya sama kayak motor standar pengeluaran pabrik gitu. Dan itu memang sudah terbukti, keluaran pabrik itu tidak merugikan orang-orang lain di sekitarnya. Berarti kita harus kembali kepada asal muasal standarnya kita. Gitu. Kalau kamu asal muasalnya dari orang Kristen, maka asal muasalmu adalah kitab sucimu. Demikian juga dengan agama yang lain. Jangan kamu pakai knalpot racing yang suaranya melebihi kapasitas, yang ngebikin orang lain terganggu telinganya di jalanan. Lalu dengan serasa pembalap, karena knalpotmu itu kamu nambah yang namanya adrenalin, sehingga kesombonganmu lahir. Gitu loh. Jadi banyak pernak-pernik yang ada yang menempel atau kita ambil dari luar untuk membuat diri kita seakan-akan lebih keren dan lebih baik. Tapi kalau kita lihat beberapa informasi, banyak justru sekarang korban laka lantas dari anak-anak yang mengupgrade motor Matic-nya tersebut. Satu, mereka mengupgrade tidak dengan standar riset para insinyur-insinyur, kita bilanglah teknik mesin yang mana mekanik, sudah menghitung kalau kecepatan ditambah, berarti spek pengeremannya pun harus disempurnakan dan disetarakan. Ketika kamu sedang mengupgrade dirimu dan merasa dirimu lebih ngerti tentang ajaran atau aliran kepercayaan sesuatu, sehingga kamu melihat bahwa ajaran dan aliran kepercayaan yang lain yang sesama dengan kamu pun di bawahmu, berarti upgrade-mu itu standarmu kitab suci, bukan? Ini gitu. Ini betul. Jadi kamu harus kembali, ketika kamu menyampaikan segala sesuatu, kembalilah kepada standarnya. Gitu. Standar yang benar-benar standar diakui oleh lebih ekstrim nih. Dunia dan surgawi. Ngeri. Iya dong.
Iya, benar. Karena ketika kau berada di dunia, kau sedang menghadirkan ya keadaan dan kerajaan sorga di dunia. Iya. Nah, kalau dengan motor bor apanmu itu tadi bikin kuping orang sakit, lalu langsung harus berobat ke rumah sakit, ternyata dia orang tidak mampu, bukan drama, ini ada realita. Malah nggak jadi berkat kan, ketika dia kena serangan rombongan motor yang ternyata ada orang yang telinganya tidak bisa menerima dan harus berobat ke THT tapi nggak punya uang. Sampai ke situ nggak pikiranmu? Wahai kau para penggiat otomotif roda 2 yang merasa mampu secara finansial tapi tidak memikirkan dampak. Gitu. Yuk sama-sama kita kembali kepada standar hidup kita. Ya tadi yang saya bilang benar banget kan, jangan nyusahin diri sendiri, jangan nyusahin orang lain, bahagiakan yang ikut dengan bersamamu, ya. Dan yang terakhir, tapi sebetulnya yang utama, percayalah, sang pemilik standar kehidupan di dunia ini tidak mungkin salah menaruh kitab suci sebagai sebuah arahan kita untuk menjalani hidup ini. Percayalah, sang insinyur mesin, sang insinyur teknik dari pembuat motor pun tidak akan salah dia melakukan riset dan membuat motor itu sesuai dengan speknya. Itu kira-kira teman-teman, gas dan remmu itu pun akan ditentukan oleh spek yang ada di dalam motor. Gitu. Gue suka ini satu pengingatan. Jadi buat yang masih pakai Kang Ode, anak-anak muda yang nonton dan nyimak acara ini, yang masih pakai sesuatu yang tidak standar dan merugikan orang lain, yuk sama-sama kita benahi diri dan berpikir lebih bijak. Gitu. Kira-kira ya bener nggak sih kamu pakai motor upgrade tapi merugikan orang lain? Iya, betul. Dan kalau memang kamu mampu dan serius mau mengupgrade itu, ikuti ajang yang tersedia. Tersedia. Balapan motor di sirkuit gitu, bukan di jalan raya. Jalan raya itu bukan tempat untuk kamu bermanuver. Setuju. Itu yang saya garis bawahi, Kang Semi itu. Di arena, di ajang yang benar sesuai dengan tracknya. Jangan ngawur ya Kang Semi ya. Mentang-mentang aku menang di sirkuit, lari ke jalan raya dengan gaya sirkuit. Saya yakin kalau semua pembalap sirkuit nggak ada yang mau main-main di jalan raya. Nah, nggak ada yang mau, saya yakin. Karena saya sudah berapa kali ngobrol dengan pembalap, mereka bilang tempat saya adalah di sirkuit. Itu. Karena titik rawannya lebih tinggi kalau di jalan raya ini. Tuh, titik rawannya lebih tinggi. Itu tuh teman saya begitu tuh. Aku lihat jagoan nih, itu tuh belum merasain ya. Biar Tuhan yang satu lagi Kang Ade. Ya. Kalau saya sih jujur aja, saya nggak suka yang aneh-aneh, tapi saya tetap pembalap Kang Ode. Pria berbadan gelap. Iya. Serius ya? Udah serius mukanya. Demen banget dah lihat Kang Ode serius. Di prank aja. Biar tambah gelap badannya. Di prank nih. Aduh. Bukan nama kieu pisan. Admin muncul cepat. Wek. Kita cek. Ini kayaknya udah tinggal 6 menit lagi. Udah mencakup lah ya kelihatannya ya Kang Ode ya. Udah full ini. Wih, udah ngeri. Kang Semi denger TikTok atau YouTube yang lagi rame nih, apa mantau nggak? Ya, mungkin ada. Mau nggak mau, biarpun kita tidak memantau, mau nggak mau itu muncul di beranda, apalagi yang viral, FYP orang bilang katanya, ya nggak? Ini kan banyak nih sekarang nih rame nih, kita sebut aja katanya ya, ada yang namanya Edis TV, siapa lagi namanya, ada bilangnya apa di situ Bunda Agatha katanya. Terus ada lagi banyak lagi yang lagi rame nih pembahasan tentang penyaliban nih di TikTok, di YouTube segala macam. Tanggapan Kang Semi gimana nih Kang Semi nih? Ini cukup menggelitik buat Kang Ode. Soalnya ini kalau lihat dari tayangan-tayangan mereka ini
kok sekarang ini bukannya ini ya, sebetulnya yang bikin Kang Ode gatal itu ini loh, sesama anak-anak Tuhan, sesama katanya sesama pemberita Injil, katanya pemberita Injil, tapi kok menyerang, saling cakar-cakaran, saling adu argumen. Padahal kan sebetulnya banyak kata Kang Semi tadi bilang, ada kita ini berkendara, kita ini pembalap. Kalau sudah pembalap itu ya di sirkuit lah untuk balap, jangan di jalan raya. Nah, ini seperti pembalap turun ke jalan raya. Nah, banyak membahayakan orang-orang gitu. Bukan berarti Kang Ode takut tentang iman Kristen diacak-acak nih. Kang Ode nggak takut karena Kang Ode sudah punya pegangan sendiri. Kasarnya kita sudah ikut Yesus, kita sudah ditebus. Kenapa harus berkhianat gitu kan? Karena dosa yang tidak terampuni itu adalah mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus itu kan berarti katanya mengkhianati, murtad. Ketika kita berpindah berpindah yang asalnya di dalam hidup dalam kasih karunia, keluar dari hidup kasih karunia, itu namanya dosa yang tidak terampuni kalau menurut Kang Ode. Jadi Kang Ode tetap percaya Yesus gitu kan, juru selamat. Nah, ini tanggapan Kang Semi gimana nih soal teman-teman para apologet, para hamba-hamba Tuhan saling menyerang, cakar-cakaran? Ya, emang satu sisi mah saya garis bawahi dulu ya, benang merahnya ini aja dulu ya. Ya. Kita berterima kasih loh. Secara nggak langsung mereka memberitakan tentang Tuhan Yesus. Iya, betul, setuju itu. Secara nggak langsung kita berterima kasih buat mereka. Secara nggak langsung. Ya. Bahkan itu banyak orang yang setelah nonton mereka langsung googling, nyari tahu gitu. Dan saya berharap Roh Kudus berkarya di situ. Iya benar. Ya, jadi setuju saya di situ. Kita doakanlah polemik mereka itu adalah sesuatu yang Tuhan tidak mau melihat polemik itu menjadi malapetaka. Tapi di balik polemik itu Tuhan ingin ada kebangkitan dan orang yang banyak percaya kepada Dia. Itu yang saya lihat sih. Terus kita kembalikan kepada tracknya. Ya. Apakah para inspirator ini, cara garis besar, mumpuni nggak, bertanggung jawab nggak, secara itu apa yang mereka sampaikan itu dengan apa yang mereka gali, apa yang mereka pelajari, gitu. Seandainya mereka hanya mengandalkan yang namanya kekuatan media atau yang mereka sebut-sebut saya digerakkan Tuhan untuk mengatakan ini, hati-hati gitu. Ya kan? Iya. Sekarang kita tanya, bagaimana kamu bisa mengklaim itu digerakkan Tuhan? Ya kan? Kita punya standar yang sama. Standaran, standaran pabrik kita kitab suci. Betul. Kalau dia bilang digerakkan Tuhan tapi bertentangan sama kitab suci, Tuhan yang mana? Itu dia. Iya. Terus kalau mereka saling sikut menyikut, kita nggak tahu, jangan-jangan di belakang kita mereka berdua atau bertiga berempat sudah bilang, biar akun kita tetap naik di permukaan, ratingnya di atas, yuk kita mainkan ritmenya. Demi konten. Dia gitu loh. Jadi udah nggak seperti ide mula-mula gitu. Bahwa mereka mau bikin akun itu dan konten itu untuk apa? Berarti ada lagi yang namanya, sorry ya, gasnya tadi itu bukan gas yang murni, gas bawaan pabrik. Tapi ada gas yang tidak sesuai dengan spek kendaraannya. Ya kan? Yaitu kepentingan ekonomis, kepentingan bisnis, ya kan? Atau yang paling ngeri, kepentingan ego. Kalau mereka tidak kompakan di belakang, tapi mereka merasa ego. Ya kan? Mereka ingin tunjukkan kepada audiens di media sosial, ya kan? Dengan cara mereka menyampaikan pemaparan, pembelaan, pengetahuan gitu. Tapi tetap sebagai Kristiani sejati, jadikanlah Alkitab sebagai landasan yang paling dasar. Ini dia. Jadi supaya kita tidak tersesat. Betul. Ini pedoman dari Kang Semi bagus juga nih buat sahabat-sahabat Alpetra semua. Bagus nih. Jadi biarkan mereka berapologet, biarkan mereka menjelaskan firman Tuhan secara gaya mereka. Biarkan mereka. Nah, kita sebagai pemirsa,
Nah, ini yang saya serap dari pembicaraan Kang Semi. Biarkan kita memilah sendiri, itu dasarnya kira-kira benar nggak ya? Jadi kita juga harus memperkuat ya Kang Semi ya. Jangan gampang terombang-ambing ya. Nah, mungkin saja mereka itu berdrama. Nah, atau mereka tidak berdrama, mereka serius. Ya kalau serius ya bagus, karena Kang Semi bilang di awal, firman Tuhan sudah disebarkan. Gitu ya. Wah, mantap. Solusinya dan usulannya apa nih buat semua pemirsa Alpetra? Iya. Hari ini ada PR baru buat kita bersama. Ketika Kang Ode menyampaikan tentang fenomena media sosial, sibuknya mereka mengumandangkan kitab suci dalam perdebatan, adalah PR kita dan tugas kita. Jadilah pendoa syafaat buat mereka. Kita doakan mereka setiap hari. Sampaikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Setuju. Untuk menjadikan mereka sebagai cara Tuhan. Dan mereka bisa Tuhan pakai melalui Roh Kudus memperbaiki kekurangan dan ketidaklayakan mereka. Kita sudah berperan dalam perangnya mereka di dunia media sosial. Peran kita lebih daripada uang, lebih dari tenaga, lebih daripada pikiran. Tapi peran kita meminta Sang Pemilik kehidupan mereka menjaga mereka, memelihara mereka, dan menjadi mereka perpanjangan tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Wah, keren banget tuh mereka tuh sebenarnya. Ya betul. Setuju saya. Waduh, saya jadi terharu Kang Semi dengar kata-kata terakhirnya dari Kang Semi tadi. Kita harus mendoakan mereka. Jika mereka benar, biarlah mereka diberkati. Kalau yang salah ya Tuhan kasih anugerah biar dia juga kembali pencerahan gitu ya. Aduh, ini obrolan yang ringan, tapi kalau kata Kang Ode di ujungnya maklem. Aduh. Jangan lupa rem. Gaspol. Aduh, jangan gaspol no rem ya, Kang Semi ya. Oh, itu bahaya tuh. Bahaya. GPRS namanya. Gaspol rem seingatnya. Oh. GPRS. Kata-kata tahun berapa ya itu? Saya pernah dengar dulu. GPRS, bro. Ada lagi yang lebih ngeri, Bang. Apa tuh? Kalau di istilah supir bis malam, udah darurat nih posisi, udah aduh susah ngapa-ngapain, dia lagi buka gas, tiba-tiba ada mobil dari depan. Itu supir bisa berdiri, nanya ke belakang. Penumpang gimana ini? Kita udah dalam keadaan kritis. Tahu nggak penumpang jawabnya apa? Penumpang jawabnya apa coba? Kalau kira-kira menang Pir, aduin aja. Tapi kalau kalah Pir, ngalah lah Pir katanya. Kalau di depan saya kereta api analisa itu ada benarnya. Ya, supir. Wah kalah lah Pir. Makanya ada benernya juga. Keren penumpang. Dan ini kejadian yang saya alami waktu pulang kampung naik pakai bis lintas Sumatera tuh. Ya, antar pulau ini mah. Dari Jakarta ke Sumatera. Itu dia tuh supirnya berdiri sambil pegang setir satu tangan, dia nanya, kita mau Natalan di kampung nih. Ada situasi di depan darurat, kiri jurang, depan kanan itu mobil datang, kiri lagi ada bis. Itu supir bisa nanya gitu ke kita. Penumpang, gimana ini? Sudah darurat katanya. Bagaimana menurut kalian? Spontan itu penumpang teriak, kalau kira-kira menang Pir, aduin Pir, kita mau Natalan. Tapi kalau kalah, pikirkan Pir, kita mau Natalan. Aduh, saya ketawa. Dan kita selamat. Karena sebagian dari yang teriak, kalau kira-kira menang, ada juga sebagian yang tertunduk dalam doa. Minta pertolongan Tuhan. Oh iya, tapi jangan dibikin mainan juga ya Kang Semi ya doa itu. Ya enggak lah, itu kan darurat Bang, situasional. Aduh, nggak terasa nih Kang Semi nih, pembicaraan kita sudah masuk di menit yang ke-50. Belum ditambah iklan-iklan, jadi upload kita 1 jam. Kita nggak usah terlalu cukup ya. Nggak usah terlalu panjang, tapi karena nggak panjang tapi banyak poin-poinnya nih Kang Semi. Wah, Kang Ode udah lupa nyatetnya nih. Intinya sekarang kita waktunya ngerem. Nah, ini dia. Intinya waktunya kita ngerem karena kalau digas terus juga nggak baik. Oke, Kang Semi, sebelum kita berpisah dengan sahabat-sahabat Alpetra, sudah banyak ilmu ya kita dapatkan. Jadi sebelum kita menggas
apapun dalam kehidupan, baik itu berkendara dalam menjalani hidup, sebelum kita gas, kita harus punya satu apa? Kita harus periksa dulu rem kita ini bisa nggak, mampu nggak untuk mengerem apa yang akan kita gas ini. Jadi kita harus persiapan dulu, berlatih kata Kang Semi tadi. Kita harus bisa respon ketika ada sesuatu yang mendadak, kejadian-kejadian mendadak. Kita harus bisa ngerem, bisa ngegas. Sebelum ngegas ngerem kita harus berlatih, kita harus punya minta yang namanya kebijaksanaan dari Tuhan, minta hikmat agar kita nggak ngelantur ke sana kemari. Juga karena kan kita sekarang hidup di media sosial yang begitu rumit gitu ya, nggak tahu ditebak, nggak tahu dipergunakan untuk kebaikan atau kejahatan. Kita harus bisa memilih kapan waktunya ngegas, waktunya ngerem. Jadi juga kita diingatkan sama Kang Semi tadi, kita harus berdoa buat sahabat-sahabat kita yang aktif di media sosial, biarlah mereka terus menjadi perpanjangan tangan Tuhan dan menjadi berkat. Juga kita berharap juga Alpetra juga jadi berkat buat sahabat-sahabat Alpetra yang sedang menyimak, menonton, memperhatikan juga. Kiranya kalau tayangan Alpetra ini menurut sahabat Alpetra, oke, silahkan dibagikan. Jangan lupa di-subscribe. Ajak teman untuk mengikuti channel-channelnya. Dan ini loh, komentar-komentar itu kita tunggu. Kritik dan saran kita tunggu. Juga kalau ada yang mau ngasih kolekte. 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 Enggak, ini serius nih. Pokoknya ada yang mau kasih support sama Alpetra, silahkan. Support apa kayak misalkan, ini kita mau support acara Alpetra, mau dibagikan dong ininya, konten yang ini. Silakan, kami malah berterima kasih buat sahabat-sahabat Alpetra atau membawa subscriber. Dukung kami ya, biar kami subscribernya meningkat. Jadi kalau subscribernya meningkat, kan kita bangga gitu. Kenapa kita bangga? Karena kita juga ikut berperan dalam memberitakan Injil. Sebelum kita berpisah, kita mendengar kata-kata motivasi, masukan dari Kang Semi sebelum kita turun dari live ini dan masuk ke dalam kehidupan nyata. Tutup acara ini dengan kata-kata bijak dari Kang Semi. Silakan Kang Semi, monggo. Untuk segala sesuatunya di dunia ini ada waktunya. Akhir kata di siaran Alpetra sore ini saya mau bilang, ingat, kita ada waktunya untuk mati dan kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Jangan sia-siakan waktumu, persiapkan dirimu. Saat kematian datang, bahwa kau sudah menggunakan gas dan rem tepat pada waktunya, tepat pada tempatnya, dan tepat buat lingkungan yang ada di sekitarmu. Untuk segala sesuatunya ada waktu. Ingat ngerem, ingat ngegas. Kiranya pemirsa semua, kalau ingin bertanya, sampaikan di dalam kita punya forum ini, Alpetra Ministry, nanti kami pasti jawab. Sekali lagi, salam dari kami, Kang Semi dan Kang Ode, serta Kang Admin. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Skill pisan Kang Ode mah. Dadah, mantap. Bye-bye, shalom.